Ya, hingga video ini dibuat, iPhone 16 series masih belum terlihat hilalnya, yang berarti iPhone 15 series ini masih jadi iPhone seri tertinggi yang dijual secara resmi di Indonesia. Meskipun memang untuk iPhone 15 Pro, untuk barunya ini tuh udah mulai sulit ya untuk didapatkan. Tapi di video kali ini saya akan bahas iPhone 15 Pro yang saya udah pakai iPhone 15 Pro ini kurang lebih setahun penggunaan dan seperti apa sih pengalaman saya bersama iPhone 15 Pro selama setahun terakhir. Apakah performanya masih bagus? Apakah battery health-nya yang sudah tinggal 89% itu masih bisa digunakan untuk di tahun 2025 hingga beberapa tahun ke depan? Atau sebaiknya kita tunggu aja iPhone 16 rilis di Indonesia? Simak pengalaman lengkap saya bersama iPhone 15 Pro berikut ini. Video ini saya awali dengan Apple Intelligence karena fitur Apple Intelligence ini cukup menarik buat dibahas. Seperti yang kita tahu kalau Apple tahun ini pertama kali memperkenalkan Apple Intelligence ke publik. Beberapa ponsel Android sudah lebih dulu hadir dengan fitur AI, tapi apa sih yang beda yang ditawarin sama Apple dibandingin dengan AI yang ditawarkan sama ponsel Android? Apple Intelligence ini terintegrasi dengan ChatGPT. Jadi kita wajib install ChatGPT juga untuk bisa memaksimalkan Apple Intelligence di iPhone. Beberapa fitur di Apple Intelligence yang bisa kita gunakan diantaranya membuat tulisan untuk membalas email atau membalas chat. Ada beberapa pilihan juga kita mau pakai style penulisan yang friendly atau profesional. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian ada image playground, di mana kita bisa membuat animasi sesuai dengan deskripsi yang kita masukkan. Ada juga Genmoji. Kita bisa customize emoji sesuai dengan apa yang kita deskripsikan. Image eraser yang akhirnya hadir di iPhone, dan fitur yang lebih lengkap di aplikasi Notes. Di iPhone 15 Pro ini jadi iPhone pertama yang hadir dengan USB Type-C untuk port yang menggantikan Lightning. Dan memang di iPhone 16 series yang baru dirilis beberapa waktu lalu, ini meneruskan yang berarti iPhone 15 Pro ini tuh udah sangat, bisa dibilang sangat terbaru ya, dan bisa dipakai untuk jangka waktu panjang karena udah pakai USB Type-C juga gitu, dan udah meninggalkan Lightning. Yaps, hadirnya USB Type-C di iPhone 15 Pro ini bikin iPhone 15 Pro ini lebih fleksibel untuk pengisian daya, karena kebanyakan ponsel lain pasti pakai USB Type-C. Selain itu, fungsi lainnya kita juga bisa semakin mudah dalam memindahkan atau memasukkan file ke dalam iPhone 15 Pro ini. Dan di fitur terbaru kali ini, dengan hadirnya fitur perekaman video format ProRes RAW, kita bisa langsung merekam video dan file perekamannya langsung tersimpan ke dalam penyimpanan eksternal kita. Ya, hadirnya action button di iPhone 15 Pro ini sebenarnya buat saya pribadi jujur ini butuh nggak butuh ya, karena ujung-ujungnya saya pakai action button-nya ini cuma buat sebagai button untuk tombol silent aja gitu, bukan saya gunakan untuk kebutuhan lainnya. Kenapa saya bilang demikian? Karena ujung-ujungnya saya pribadi hanya menyeting action button untuk menggunakan silent mode, meskipun sebenarnya action button ini bisa kita atur penggunaannya. Dari segi desain dan material, iPhone 15 Pro ini sendiri sebenarnya sama aja atau mirip aja dengan iPhone 14 Pro. Yang beda ada di materialnya. Ya memang dia menggunakan titanium, di mana iPhone 15 Pro adalah iPhone pertama yang pakai titanium dan impact-nya itu sangat terasa ya buat saya pribadi. Selain bobotnya jadi lebih ringan, handlingnya lebih enak, lebih nyaman, dan secara tampilan juga lebih bagus ya dibandingkan dengan stainless steel di iPhone 14 Pro yang terlihat mudah sekali jiplakan sidik jari. Di iPhone 15 Pro ini dengan menggunakan titanium itu jadi lebih minim sidik jari. Agak bosen emang kalau bahas desain dari iPhone. Karena ya gitu-gitu aja. Kayak nggak ada bedanya dan nggak ada hal baru yang ditawarin sama iPhone di HP terbarunya ini. Tapi yang bagus dari penggunaan material titanium di seri 15 Pro ini, menurut saya adalah dia jadi kelihatan nggak gampang kotor karena sidik jari untuk bagian framenya. Karena di seri 14 Pro sebelumnya yang masih pakai stainless steel, saya jujur kurang suka karena mengkilap dan gampang nempel bekas sidik jari. Selain itu, dengan menggunakan material titanium ini, dia juga jadi lebih ringan dalam hal bobot. Kalau secara dimensi dan ukuran bisa dibilang mirip meskipun ada sedikit mengecil, tapi nggak terlalu terasa berbeda. Hadir dengan chipset A17 Pro, iPhone 15 Pro udah pasti sangat powerful, sangat nyaman dipakai harian, buat chatting, sosial media udah pasti sangat ngebut. Bahkan untuk beberapa tahun ke depan saya yakin masih sangat bagus. Bahkan memang iPhone 15 Pro ini digadang-gadang jadi iPhone yang paling powerful untuk mainin game kelas AAA. Angka benchmarknya segini dan jelas iPhone 15 Pro ini mampu menjalankan aplikasi apapun dan gaming kelas AAA juga udah pasti nyaman. Untuk RAM-nya cuma 8 GB dengan pilihan storage mulai dari 128 GB, 256 GB, 512 GB, dan 1 TB. Gak usah ragu soal performa di iPhone 15 Pro ini.
Meski umurnya udah setahun lebih dan saya juga udah pakai ponsel ini sekitar setahunan, saya sama sekali nggak ngerasain adanya penurunan performa meskipun udah naik software satu tingkat. Rasanya masih enak dan nyaman buat dipakai sehari-hari. Ngomongin performa tentunya nggak bisa lepas dari namanya baterai. Setahun penggunaan battery health ponsel saya sudah 89%. Padahal saya orangnya jarang banget main game. Kalaupun main game paling cuma main Mobile Legend. Dan untuk ketahanan baterai iPhone 15 Pro saya ini, sayangnya untuk sehari dia perlu 2 kali pengecasan. Padahal di awal pembelian, sekali pengecasan bisa bertahan hingga sehari penuh. Hadir dengan setup triple kamera iPhone 15 Pro ini sebenarnya secara spesifikasi masih sama aja ya kayak iPhone 14 Pro, nggak ada bedanya, tapi karena dia pakai chipset yang baru, otomatis untuk pemrosesan foto dan videonya itu jauh lebih baik lagi, dan otomatis untuk hasil foto dan videonya tuh jauh lebih bagus dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mungkin nggak terasa beda jauh ya kalau dibanding sama hasil foto dari kamera iPhone 14 Pro, tapi ya tetap ada peningkatan kualitas. Menurut saya tone warna iPhone 15 Pro ini ya udah kita tahu bersama lah ya, dia cenderung ke natural. Detailnya bagus ya walaupun menurut saya agak sedikit over sharpening. Tapi saya rasa racikan iPhone itu udah kayak cocok lah buat kebanyakan orang. Sampel-sampelnya silahkan kalian nilai sendiri di cuplikan berikut ini. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. And twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Untuk foto low light-nya juga udah cakep dan nggak lebay. Foto malam tetap terasa seperti malam hari, noise juga bisa dihandle dengan sangat baik dan masih menarik untuk kebutuhan sosial media. Dan untuk sampel kamera depan atau kamera selfie-nya juga ya mirip-mirip aja sama iPhone 14 Pro. Dia natural, detailnya cakep, dan masih sama kayak kamera utamanya, agak over sharpening menurut saya. Oke, ini adalah sampel perekaman video menggunakan kamera utama dari iPhone 15 Pro. Silakan dinilai sendiri bagaimana kualitas perekaman videonya. Dan audionya juga direkam langsung menggunakan si iPhone 15 Pro. Jadi nggak pakai mic tambahan. Stabilisasinya gimana, dynamic range-nya gimana, silakan dinilai sendiri ya. Untungnya awannya lagi agak mendung, jadi ya masih bagus. Tapi untuk iPhone Pro series sudah pasti bagus lah ya. Silakan dinilai sendiri bagaimana kualitas perekaman videonya. Oke, sekarang beralih ke lensa ultrawide di kamera utama iPhone 15 Pro. Ini sampel perekaman videonya. Silakan dinilai sendiri bagaimana kualitasnya, dan mikrofonnya juga langsung dari iPhone 15 Pro ya. Ini agak mendung, jadi bisa dinilai sendiri bagaimana dynamic range-nya. Kita bergeser ke sana. Oke, gimana kualitasnya? Oke. Nah, ini adalah sampel perekaman video menggunakan kamera depan dari iPhone 15 Pro. Jadi kalian bisa nilai sendiri bagaimana kualitas gambarnya. Dan untuk audionya juga direkam langsung menggunakan si iPhone 15 Pro. Jadi nggak pakai mic tambahan. Silahkan dinilai sendiri bagaimana kualitas perekaman audio dan juga video kamera depannya. Untuk iPhone, apalagi yang Pro series ya udah pasti bagus dan udah pasti
enak banget buat dipakai ngevlog ataupun bikin konten. Good. Kemudian untuk layarnya iPhone 15 Pro ini sebenarnya secara hardware atau secara spesifikasi itu masih mirip-mirip aja kayak iPhone 14 Pro, cuma memang yang lebih beda itu kalau dilihat dari depan, ini tuh bezelnya terasa lebih tipis ya, tapi mungkin untuk sebagian orang ini nggak akan terlalu terasa sih. Yang pasti mandang layar si iPhone 15 Pro ini nyaman dan nyenengin. Buat main game ataupun nonton-nonton streaming udah enak lah. Punya refresh rate 120 Hz juga udah pasti terasa smooth untuk scrolling sosial media. Ya no complain lah buat layarnya. Untuk speakers memang iPhone 15 Pro ini udah pasti bagus ya. iPhone seri flagship udah pasti sangat nyaman, speakernya udah pasti bagus dan enak buat didengar, nggak perlu komplain lagi. Dan untuk ketahanan IP68-nya juga udah pasti ada dan apapun fitur-fitur kelas flagship udah pasti dikasih ke iPhone 15 Pro. Dan memang yang jadi poin utama di iPhone 15 Pro ini adalah hadirnya USB Type-C ya untuk charging portnya. Jadi ini lebih fleksibel, jadi bisa dipakai untuk apa aja. Dan tadi juga di video itu lebih menarik juga untuk menyimpan, jika kita ingin merekam video menggunakan format log ini sangat-sangat menarik. Kemudian kalau dibandingin sama 14 Pro gimana Bang? Menurut saya 15 Pro ini tuh meskipun yang beda itu lebih ke material, tapi perbedaannya itu cukup terasa ya dibandingkan dengan menggunakan stainless steel 14 Pro saya jauh lebih nyaman, jauh lebih enak, jauh lebih ringan juga di iPhone 15 Pro dibandingkan dengan 14 Pro yang dirilis sebelumnya. Tapi kalau dibandingin sama 16 Pro, saya rasa perbedaannya tidak terlalu signifikan. Mungkin memang untuk hasil foto, hasil videonya itu ada peningkatan pasti karena chipsetnya baru. Jadi, otomatis untuk hasil foto dan videonya lebih bagus, tapi apakah kita benar-benar butuh hasil foto dan video yang, eee ada peningkatan itu ya dibandingkan dengan 15 Pro, karena menurut saya di 15 Pro ini, hasil foto dan videonya tuh udah bagus banget, apalagi harganya juga makin ke sini makin menarik karena sudah pasti ada penurunan dan meskipun untuk harga barunya udah nggak ada, untuk barunya udah mulai sulit ya ditemukan, tapi mungkin kamu bisa pilih untuk beli bekasnya dan untuk harga bekasnya pastinya akan sangat bersaing ya dibandingkan dengan iPhone 16. Jadi gimana pendapat kamu? Apakah lebih baik kita tunggu 16 Pro aja atau pilih 15 Pro, cari bekasnya dan, ini terasa akan masih cukup nyaman untuk dipakai beberapa tahun ke depan? Silakan tulis pendapat kamu di kolom komentar yang ada di bawah. Dan akhirnya Arifin pamit. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Kita jumpa lagi di video menarik lainnya.